Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam jumpa kembali dengan saya, Agus Saputra, Gereja GPPK Subang. Pada malam hari ini kembali akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah Kamis Tengah Minggu. Hari ini Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam keadaan yang baik. Tuhan tolong, Tuhan sertai, jangan pernah kita sekalian lelah, jangan pernah kita sekalian merasa capek, tetap berharap kepada Tuhan karena Tuhan Yesus jawaban dalam segala masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman, merenungkan firman, mari sama-sama kita berdoa memohon pimpinan Tuhan dalam acara kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami supaya Tuhan kiranya memberikan firman kepada kami semua menjadi berkat buat kami semua. Tuntun acara ibadah ini, pimpin sampai akhir, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat kami semua. Semua yang beribadah, semua yang join dalam acara ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tema kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, yaitu hai pemalas, belajarlah dari semut. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Saya ambil dari Amsal pasal 6, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini untuk Bapak Ibu Saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita sudah baca pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan, mari kita sama-sama ikuti satu buah pujian yang nanti akan dipilihkan oleh Charles untuk menjadi berkat buat kita semua. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Biar kehendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesak ku percaya Tuhan Kau dekatku. Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan pujian tadi? Sudahkah Bapak Ibu Saudara bersama-sama mengikuti atau memuji Tuhan? Biarlah pujian tadi boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita kepada tema, hai pemalas, belajarlah dari semut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak hanya berbicara masalah rohani, tidak hanya berbicara masalah iman, tidak hanya berbicara masalah bagaimana kita beribadah,
bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tetapi juga Alkitab atau firman Tuhan mengajar kita untuk kita mempunyai perilaku-perilaku kehidupan yang baik. Banyak orang yang rohaninya dikatakan bagus, rohaninya baik, rajin beribadah, tetapi mempunyai perilaku-perilaku kehidupan yang tidak baik. Ini semuanya tentunya akan mencoreng, akan mempermalukan nama Tuhan. Menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen bukan hanya baik pada waktu di gereja, tetapi bagaimana mempunyai perilaku-perilaku kehidupan yang baik. Salah satunya di antaranya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan pernah menjadi orang yang malas. Firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Wow, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita belajar dari semut? Ternyata orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bukan cuman diharuskan belajar kepada orang-orang lain untuk terus belajar menjadi baik. Tetapi ternyata malam hari ini Amsal 6 ayat yang ke-6 mengatakan kepada kita bahwa kita harus belajar dari binatang sekalipun, yaitu dari semut. Kalau Bapak Ibu Saudara mengamati perilaku semut, satu binatang yang kecil, yang kadang-kadang atau seringkali tidak dianggap oleh kita karena terlalu kecilnya binatang itu. Bahkan binatang itu mungkin tidak pernah kita katakan adalah binatang yang luar biasa. Tetapi sebenarnya semut itu merupakan satu binatang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pada malam hari ini Amsal mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa semut mampu mengajar kita mempunyai perilaku yang bijak. Semut itu Bapak Ibu Saudara tidak mempunyai otak seperti kita yang pinter. Tetapi semut mengajar kita, kalau kita lihat perilaku semut Bapak Ibu Saudara, semut itu adalah satu binatang yang sangat kecil dan lemah. Tetapi semut adalah binatang yang rajin banget, rajin sekali Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan jarak jauh, saya nggak tahu berapa kilometer ataupun berapa meter. Tapi semut terus belajar, terus berjalan tanpa lelah. Untuk apa? Untuk dia bisa mencari makanan. Dan semut itu nggak tahu di mana sumber makanan. Ketika dia mencari, mungkin tidak mencari dalam satu ketidakpastian, tetapi dia mencari dan mencari. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa semut walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang memerintahkan, tetapi semut begitu rupa mempunyai satu kebiasaan yang sangat baik. Dia berusaha untuk mencari makanan, dan makanan itu dia bawa rame-rame dengan gotong royong untuk dia timbun di dalam sarangnya. Untuk apa? Karena semut tahu bahwa untuk kehidupannya di masa yang akan datang, pada waktu musim dingin, pada waktu dia nggak bisa keluar untuk mencari makanan, ada makanan stok yang dia sudah timbun di dalam sarangnya. Manusia seringkali, apalagi zaman sekarang ini, saya melihat ada banyak orang-orang yang kehidupannya tidak baik, kehidupannya tidak teratur, ya. Dia tidak punya masa depan. Pada waktu kebutuhan-kebutuhan meningkat, pada waktu menikah, kemudian punya anak, dia nggak punya apa-apa, nggak punya simpanan, nggak punya tabungan, nggak ada bekal, maka akan menjadi kelabakan. Ada banyak salah kaprahan terjadi, mengatakan yang penting saya punya iman. Ya, nanti kalau ada kebutuhan saya beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu adalah Yehova Jireh yang mampu memberikan kepada kita dari tidak ada menjadi ada. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita malam hari ini bahwa kita harus menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama firman Tuhan katakan adalah kita jangan malas. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa sukses kalau kita menjadi pemalas? Kita nggak mau kerja, kita nggak mau berusaha, kita hanya santai-santai saja. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mau mengubah habit kita mau mengubah kebiasaan kita yang biasa bersantai-santai ria. Tetapi sekarang kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita boleh menjadi orang yang rajin, orang yang melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, perjuangan-perjuangan hidup di dalam kehidupan kita. Tidak hanya bermalas-malasan, firman Tuhan katakan
tidur malas, bagaimana kita akan mendapatkan satu kesuksesan? Ada banyak orang yang hidupnya ingin sukses, tentu semua orang ingin sukses. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Ada orang-orang mungkin yang berpikir, kalau saya mengerjakan ini, kemudian siapa yang membayar? Kemudian apa untungnya? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, yang penting kerjakan dulu. Jangan kita berpikir apa yang akan saya dapatkan. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Kita punya Tuhan yang maha baik. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang rajin, menjadi pribadi-pribadi yang tidak malas. Kita melihat di sekeliling kita, ada hal yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita disuruh sama orang lain, tanpa kita diiming-imingi dengan reward yang nanti kita akan dapatkan. Yang penting kerjakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, maka saya sangat yakin berkat itu akan datang kepada kita sekalian. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang malas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari semut. Semut itu apa? Semut itu dia secara naluri dia menyimpan makanannya supaya apa? Supaya pada saat diperlukan dia tidak kelabakan, tidak kelaparan, dia tidak kekurangan. Karena dia sudah timbun itu makanannya di sarangnya, simpan baik-baik, ketika dibutuhkan ada. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memanage kehidupan kita dengan baik? Untuk jangka waktu bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Kita persiapkan dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja dengan rajin. Anak-anak sekolah belajar dengan baik. Untuk apa? Untuk masa depan. Bukan untuk cuma hari ini, tapi untuk masa depan yang akan datang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya penghasilan, yang sudah bekerja, yang sudah berusaha, jangan habiskan hanya untuk hari ini saja. Tapi mari kita berpikir seperti semut yang bijaksana. Kita untuk sisakan buat masa depan kita. Mungkin kita untuk anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita bisa memperoleh sekolah dengan lebih baik. Itu mesti kita persiapkan dari sekarang. Kita belajar dari semut, kata firman Tuhan, semut menimbun itu makanannya, menyimpan makanannya. Untuk apa? Untuk pada saat-saat yang akan datang diperlukan sudah ada. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara pada saat diperlukan kita tidak memiliki, kita tidak ada persiapan. Ada begitu banyak orang yang menikah, pengen menikah, tapi gak punya persiapan Bapak Ibu Saudara. Selagi sekarang ini ada kesempatan, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya, jangan tunggu nanti. Saya masih muda, nanti sajalah, sekarang santai-santai saja. Itu semua akan merugikan Bapak Ibu Saudara kalau bersifat seperti itu. Tapi marilah mulai dari sekarang kita menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Menjadi pribadi-pribadi yang tidak malas. Kita bekerja dengan giat. Untuk apa? Untuk persiapan yang akan datang. Supaya yang akan datang kita bisa memperoleh segala sesuatu yang sudah kita siapkan hari ini. Ada satu moto Bapak Ibu Saudara. Kalau kita enak sekarang, maka kemudian kita tidak enak. Tetapi kalau kita sekarang berjerih lelah, maka yang akan datang kita akan mendapatkan hasilnya. Saya terinspirasi dengan orang-orang sukses. Ada banyak orang-orang sukses. Di antaranya yang saya mohon izin sebutkan, mungkin Bapak Insinyur Ciputra yang menilik dari kehidupan story-nya, bahwa beliau itu berangkat dari satu keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang kaya raya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sekarang ya Bapak Insinyur Ciputra bisa membangun satu bisnis yang besar, bisnis yang luar biasa. Dari apa? Dari usaha dan kerja kerasnya. Bagaimana mungkin kita bisa berhasil kalau kita punya kebiasaan, punya perilaku yang malas? Mari kita bangun satu perilaku, satu kebiasaan yang rajin. Lihat di sekeliling kita apa yang dapat kita kerjakan. Kerjakan. Dan Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan Allah yang maha adil, Tuhan Allah yang maha kasih, pasti akan memberkati setiap orang-orang yang rajin. Tetapi Tuhan tidak akan memberkati atau malas memberkati orang-orang yang malas, yang tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupannya.
Mari menjadi orang-orang yang rajin. Bagi anak-anak yang sekolah, rajin belajar. Bagi yang sudah bekerja, rajin dalam pekerjaan. Bagi yang berusaha, rajin dalam usaha. Bagi yang melayani, rajin dalam pelayanan. Bagi gembala-gembala, pendeta-pendeta, rajin dalam pelayanan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sukses menyertai kita sekalian. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapak Ibu Saudara mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Dan selesai kita mendengarkan atau ikut di dalam ibadah ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya boleh menjadi perilaku-perilaku, tabiat-tabiat, kebiasaan-kebiasaan yang rajin. Tinggalkan kemalasan dan kita boleh hidup rajin, melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang malam hari ini boleh mengingatkan kami. Untuk kami tidak menjadi orang yang malas, tetapi kami boleh menjadi orang yang rajin, dan rajin. Supaya kami boleh belajar dari semut yang begitu rajin dan mempunyai perilaku yang baik. Sehingga selalu berada di dalam satu persediaan yang cukup ketika dibutuhkan. Begitupun juga dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap jemaat yang malam hari ini sudah ikut di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka yang sudah mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau pada malam hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan, pertolongan, penghiburan, perlindungan dari Roh Kudus turun atas kita semua. Mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat istirahat. Terima kasih. God bless you all. Shalom.